Salah satu masalah yang dihadapi dalam budidaya tanaman padi adalah kondisi tanaman menjadi rebah. Tanaman padi yang rebah sebelum panen merupakan salah satu penyebab hilangnya hasil serta mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Tanaman padi yang rebah akan mengalami kerusakan pada batang dan kerontokan pada bulir gabah. Apabila terjadi pada tanaman padi yang baru saja berbulir, maka akan mengakibatkan perkembangan bulir yang tidak maksimal karena transfer unsur hara yang tidak sempurna. Nah, sahabat tani, di video kali ini kita akan membahas dua jenis padi tahan rebah di musim penghujan, batang tidak terlalu tinggi, serta umur panen yang cukup genjah. Selain jenis padi, kita juga akan membahas cara mencegah serta penyebab tanaman padi kita roboh atau rebah. Jadi admin sarankan jangan skip video ini agar tidak gagal paham. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu jenis padi tahan rebah di musim penghujan atau rendengan. Benih padi MR219 merupakan padi tahan rebah anakannya yang banyak, postur tanaman pendek sehingga aman dengan kerobohan atau rebah, sangat cocok ditanam di lahan irigasi, tada hujan maupun rawa-rawaan. Benih padi ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya: postur tanaman pendek, beras putih bening, nasi pulen dan enak, tahan terhadap serangan hama wereng, tahan terhadap penyakit HDB, blast dan virus kelower. Umur tanaman 95 hari setelah tanam, tinggi tanaman sekitar 85 hingga 90 cm, dan anakan yang produktif 30 hingga 50 batang per anakan. Daun bendera tegak, bentuk gabah lonjong panjang serta ramping, warna gabah kuning bersih, tekstur nasi lembut dan pulen. Jumlah bulir yang dihasilkan 200 hingga 250 per malainya, rata-rata produksi 9 ton per hektar. Benih padi Cibatu 06 merupakan jenis padi yang tahan rebah. Benih padi ini merupakan benih unggul yang diproduksi dengan teknologi modern dan dapat menghasilkan panen yang melimpah. Padi jenis ini juga memiliki batang yang kokoh serta tidak terlalu tinggi sehingga tidak berpotensi rebah. Padi Cibatu 06 original adalah benih padi yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu berkualitas tinggi sehingga dapat meningkatkan hasil panen, cocok untuk berbagai jenis lahan pertanian, dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi cuaca. Untuk umur tanaman sekitar 85 hari hingga 95 hari setelah tanam. Padi ini termasuk padi cukup genjah. Bentuk tanaman tegak, tinggi tanaman 90 hingga 100 cm. Daun bendera tegak, bentuk gabah besar, warna gabah kuning bersih, untuk kerontokan sedang, tahan rebah, batang kokoh, anakan yang produktif 25 hingga 30 per rumpunnya. Pemberian pupuk yang tepat: berikan pupuk fosfat, kalium dan silika untuk memperkuat batang padi. Hindari penggunaan pupuk nitrogen atau urea secara berlebihan karena dapat membuat tanaman terlalu subur dan bebannya menjadi berat. Mengendalikan hama dan penyakit: lakukan pengendalian hama dan penyakit secara teratur, terutama yang menyerang pangkal batang atau biasa disebut penggerek batang. Menjaga kondisi tanah: pastikan tanah memiliki struktur yang baik dan kaya akan bahan organik. Lakukan pengairan secara teratur dan cukup, tetapi hindari pengairan secara berlebihan. Menjaga jarak tanam: tanam padi dengan jarak yang cukup antara satu tanaman dengan tanaman lainnya.
Memilih varietas atau benih padi atau jenis padi yang tepat. Pilih varietas padi yang memiliki batang tidak terlalu tinggi dan tahan akan rebah, seperti MR219 dan Cibatu 06, serta jenis padi yang lainnya. Ada pepatah yang mengatakan seperti padi, makin berisi makin merunduk. Pepatah tersebut memang benar adanya. Semakin tua, padi akan semakin berisi dan semakin berat. Jika batang tidak kuat menopang berat gabah, bisa jadi tanaman padi akan roboh, terutama saat sudah mulai memasuki umur panen dan ditampa gempuran hujan serta angin. Tanaman padi yang roboh biasanya menghasilkan gabah yang kurang berkualitas karena terkena tanah atau air secara langsung. Hal ini dapat mengurangi nilai jual hasil panen dan merugikan petani secara ekonomi.